Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Jadi izin saya menyampaikan dari bawah ya, yang bisa kita melihat ini yang kita bicarakan saat ini. Jadi sepertinya acara ini merupakan kaitan atau lanjutan dari rapor kita kemarin dengan Bapak PJ Bupati mengenai tentang strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo yang ternyata di tahun 2023 ini memperoleh prestasi nomor 2 seprovinsi, senasional, se-Jawa Timur ya. Jadi nomor 2 kematian terbanyak. Nah itu dari bayi Timur itu kedua Indonesia. Apa gitu kan ya. Jadi Jawa Timur, Probolinggo kedua ya, Jawa ini Timur. sebenarnya judulnya kesehatan reproduksi, tapi isinya sih nanti akan lebih banyak tentang nutrisi dan persiapan tentang prahamil, prakonsepsi ya. Jadi itu tulisnya kalau Udah kenyang dok? Dia nggak makan. iya, jadi tulisnya kalau dari kesehatan reproduksi pranikah ini banyak sekali, dan ini sebenarnya dilakukan oleh lintas sektoral. Jadi pertama pendidikan seksual komprehensif. Jadi sebenarnya sebelum si pasangan itu menikah, sebelumnya dia harus mempunyai pengetahuan tentang pendidikan seksual kayak gitu. Di sini apakah sudah teratur diberikan di setingkat SMP atau SMA? Saya sendiri dulu pernah memberikan tentang kesehatan reproduksi saat di Ramadan Karipura itu ya. Ya, jadi ini merupakan kerjaan lintas sektoral ya sebenarnya, karena untuk pendidikan seksual komprehensif ini yang ditujukan kepada remaja dan calon pengantin ini harus sebenarnya teratur dilakukan agar si calon pengantin itu dia tahu tentang sistem reproduksinya, entah itu cewek, entah itu cowoknya, sehingga dia bisa mengenal organ-organ reproduksi di dalam dirinya, dan apakah mengenal kapan dia sebenarnya itu matang secara fisik dan juga mental sebelum dia memutuskan untuk menikah, dan konsekuensinya jika dia sudah mengambil keputusan untuk menikah. Jadi kemudian yang kedua adalah akses ke fasilitas kesehatan. Jadi di sini Kabupaten Probolinggo ini areanya sangat tersebar, mulai dari pesisir sampai pegunungan. Nah, apakah di kabupaten ini sudah mendukung kelancaran untuk calon-calon pengantin itu, untuk remaja-remaja itu, untuk mengakses di sistem kesehatan yang kita punya? Yang paling dekat mungkin malah bidan desa ya Bu ya. Jadi karena yang dia bisa masuk ke desa-desa yang lebih terpelosok kayak gitu. Jadi puskesmas sebagai vaskes primer di sini memegang peranan penting untuk menangkap permasalahan sebenarnya, dan mengkritisi faktor-faktor yang sekiranya bisa mengarah meningkatkan resiko kematian anak dan AKP. Nah, ini untuk pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo di periode
Jadi tentang pernikahan dini ya, itu di Kabupaten Probolinggo ini tinggi sekali. Jadi di kelompok umur yang di bawah 18 tahun ini malah tinggi, lebih tinggi daripada kelompok umur yang lebih ideal untuk menikah. Saat itu saya mengambil data di BKKBN dari BPS Kabupaten Probolinggo, cuman memang tidak saya publish di sini gitu. Waktu itu saya mengambil sampelnya di Rumah Sakit Monas yang mengenai tentang terkaitannya dengan angka preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan, kemudian angka prematuritas, angka anemia seperti itu, dan juga kejadian operasi sesar kalau nggak salah gitu. Jadi pencegahan pernikahan dini di sini adalah memastikan anak-anak itu mempunyai akses untuk ke pendidikan. Jadi keterkaitannya dengan yang pertama gitu. Jadi dia secara fisik dan mental dia siap sebelum menikah kayak gitu. Nah kemudian kaitannya juga sehingga jika ini sudah tercapai maka kita akan mencapai sebuah tahap tentang kesehatan perempuan pada masa pra dan selama kehamilan. Jadi di sini ketika sudah pada tahap sudah menjadi calon pengantin, maka akan dilakukan pemantauan kesehatan reproduksi, kemudian suplemen nutrisi sebelum dia hamil, dan kemudian imunisasi yang diperlukan yang bisa menunjang saat dia hamil dan juga untuk bayi yang dia kandung gitu. Nah, ini semua tidak lepas dari peran keluarga dan masyarakat, kemudian layak konseling. Jadi kadang-kadang mereka memang ditekan atau mendapat tekanan untuk menikah begitu lulus menikah, kalau bisa ada anggapan kalau dilamar tidak dinikahkan akan menjadi hal dulu dan segala macam gitu. Jadi memang harus benar-benar lintas sektoral di sini sangat perlu gitu. Nah, kesehatan reproduksi pranikah ini banyak sekali yang bisa kita dapat ya, kan kita bisa melakukan deteksi dini, kemudian pencegahan penularan penyakit, perencanaan kehamilan, kemudian pendidikan seksual, kemudian membangun komunikasi dan kepercayaan, serta yang terakhir adalah kesehatan anak jika si calon pengantin kemudian menjadi pengantin dan akhirnya dia mempunyai keturunan. Nah, si anak yang dilahirkan dari pernikahan itu juga merupakan generasi yang sehat. Nah, ini kemudian kita masuk di perencanaan kehamilan itu masuknya di sini. Jadi kenapa kok hamil itu harus direncanakan? Bukan sesuatu yang berjalan apa adanya ketika menikah ya sudah tentu aja pasti hamil kayak gitu. Jadi kenapa? Karena kehamilan itu merupakan adalah jendela peluang. Peluang apa? Peluang untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita tidak tahu bahwa generasi pemimpin yang nanti akan memimpin kabupaten ini, bangsa ini itu lahir dari siapa seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan itu adalah yang mempersiapkan semata-mata kehamilan itu gitu. Karena kita masuk di Stunting Syndrome. Kenapa? Ini sebenarnya merupakan serangan setan. Jadi kalau kita misalnya lihat dari konsepsi ini dia pembuahan ya, jadi sperma dan waktu bertemu di saat mungkin ketika itu ibunya kurang gizi, juga dari bapaknya juga mungkin gizinya tidak baik, kemudian si hasil pembuahan ini menjadi seorang bayi, kemudian dia pubertas dengan dia membawa bibit yang tidak baik dari awal sejak dia masa konsepsi, maka ketika dia dewasa dia akan menjadi suatu masalah karena stuntingnya sendiri bisa tidak selesai di anak itu sendiri gitu. Kenapa kok begitu? Nanti kita belajar di belakangnya ya. Nah, ini juga kehamilan ini juga akan mempengaruhi gaya hidup dan kesehatan ibu, di mana di dalam selama masa kehamilan itu juga akan bisa jadi terjadi komplikasi mulai dari ketika trimester 1 saat awal hamil muntah yang berlebihan, terus kemudian itu trimester 1 sudah selesai, kemudian masuk ke trimester 2 bisa
bisa muncul komplikasi preeklamsia atau diabetes pada kehamilan kayak gitu. Terus banyak sekali. Nah, ini semua mulai dari prakonsepsi, kemudian persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi, UKIA ini sebenarnya terus AMT terpadu, kelas ibu hamil, pemberian tablet besi dan asam folat, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan imunisasi TT pada ibu hamil. Ini semua merupakan mulai dari awal itu merupakan suatu kita mengenali sebuah resiko, kemudian kita mempunyai alat untuk kira-kira bisa tidak kita mengenali, sehingga kalau sudah mengenali bahwa selanjutnya kita bisa membuat rencana apa ini sudah terencana mau kemana kayak gitu. Jadi kita bagi menjadi major, nurture, dan nutrition. Jadi major itu adalah faktor bawaan pada pasangan yang dapat berpengaruh pada kehamilan, dan ini saya kendalikan. Nah, kalau nurture sendiri merupakan pengelolaan pada ibu hamil sehingga tidak timbul penyakit selama hamil. Nah, yang penting adalah juga adalah tentang nutrisi. Nah, ini adalah UKIA ketika si ibu ini hamil, dan kemudian kartu ini ya, perencanaan persalinan dan penjagaan komplikasi ini ya. Ini saya lihat ada sebenarnya di setiap UKIA. Cuman sedihnya ini selalu cuman kayak diselipkan. Cuma diselipkan, tidak diisi. Padahal di sini adalah merupakan pengenalan resiko ibu, identitas ibu, kemudian hasil persalinannya kapan, kira-kira kalau persalinannya apakah cukup di fase primer ataukah harus di fase selanjutan, tergantung pada diagnosisnya, kemudian tempat persalinannya apakah itu tadi harus cukup dengan bidan di puskesmas ataukah harus dengan SPOG atau dokter kandungan di rumah sakit. Kemudian jika pasien ini tinggal di gunung atau di pesisir yang jauh, kira-kira transportnya gimana? Apakah di daerahnya itu sudah disiapkan mungkin ambulan desa atau suatu gotong royong yang kalau ada pasien atau warga yang membutuhkan rujukan ke fase primer minimal sudah tersedia transportasinya. Dan juga ini adalah calon pendonor darah, apalagi jika memang si ibu ini sudah terdeteksi dia anemia selama hamil kayak gitu. Cuman sedihnya kadang bukan kadang ya sering jadi kartu ini kosong, jatuh, hilang karena ini kan diselipkan nih gitu. Terus ini ada tablet tambah darah. Ini merupakan jika pasien itu hamil maka wajib melakukan AMJ antenatal terpadu di puskesmas atau fase 1. Ini adalah jadwal TT jika memang belum lengkap selama sebelum menikah dan sampai dia hamil. Kemudian ini kelas ibu hamil. Di sini kemarin di beberapa pendampingan puskesmas sudah berjalan ya gitu. Terus cuman ini mungkin masalah sebenarnya kelas ibu hamil ini terkendalanya pada ibu-ibu yang bekerja. Benar ya, beda yang kemarin ya. Jadi yang mengikuti adalah ya ibu rumah tangga yang memang dia tidak ada tanggungan ketika ibu hamilnya ini bekerja, dia malah tidak mempunyai akses untuk bisa datang ke kelas ibu hamil ini karena harus izin dan segala macam. Kemudian untuk ini penambahan PM pada ibu hamil, jadi ibu hamil yang kurang gizi ya, istilahnya kayak dengan nilai kurang dari 23,5, terus BMI-nya kurang dari 18, ini mendapatkan pemberian makanan tambahan dari puskesmas. Nah, jadi kalau nenter ini adalah intinya jadi adalah yang dibawa ketika kita menikah individu 1 dengan individu 2 itu masing-masing mempunyai bakat jadi nah di sini kita harus mengenali bahwa apakah ada penyakit yang diturunkan kira-kira, terus kemudian jika dia menikah dengan pasangan ini kira-kira dia akan penyakit turunannya itu akan menghasilkan keturunan yang mungkin secara genetik mungkin lebih buruk kayak gitu. Jadi kita harus mengenali
Penyakit jantung ini merupakan penyebab utama kematian ibu yang nomor 4 setelah preeklamsi. Jadi kemarin kematian 2023 di Kecamatan Sumber itu pasien dengan diagnosis penyakit jantung. Sebenarnya kemarin kalau saya lihat kronologisnya sudah bisa mengenali ya resikonya. Jadi ketika ANC awal itu sudah tertulis dari kronologis bahwa ibu mempunyai riwayat sakit jantung selama setahun terakhir. Saya tanya, kok tahu kalau penyakit jantung gimana? Ya karena ada riwayat sesak saat beraktivitas gitu. Nah, ketika pasien ini hamil anak ketiga, itu ketika dia datang di saat usia kehamilan 20-21 minggu, sayangnya di sini sudah mendapat riwayat penyakit jantung, tapi tidak dituliskan ketika dia ANC atau periksa pertama ke bidan hiposyantum. Sehingga ketika kita tidak menuliskan resiko di situ ibu dengan penyakit jantung, akhirnya kita loss di sini kita bisa misdiagnose dan akhirnya kita menjadi kayak seakan meremehkan gitu. Dan padahal ibu ini punya resiko bahwa dia bisa meninggal saat hamil ini. Karena apa? Karena penyakit jantung yang dialami oleh ibu hamil, jadi kehamilan itu akan memperberat sakit jantung yang diderita ibu. Karena selama hamil beban cairan yang diproduksi oleh tubuh selama hamil itu overload, sehingga jantung yang sudah sakit itu mendapat beban yang lebih dan bisa gagal jantung. Itu akhirnya dirujuk ke rumah sakit daerah, waktu itu ke rumah sakit Monas, saya terima. Ya memang cuma dikirim dengan sesak, dengan tanpa dituliskan curiga kelainan jantung. Jadi kita loss di sini kayak gitu. Nah, dan ini waktu apa ya? Ketika dia membutuhkan rujukan ke rumah sakit tipe A di Surabaya, ternyata ada perdebatan di antara desa tempat dia tinggal dan tempat dia berasal. Jadi yang satu merasa tidak wajib membantu karena pasien ini bukan dari desanya, tapi berdomisili di tempat lain. Dan yang ditinggali juga merasa tidak wajib untuk membantu karena dia berasalnya dari situ, cuma domisili aja. Jadi yang kami harapkan saat itu saat pendampingan bahwa fase 1 ini berperan, kami harapkan untuk berkoordinasi kalau bisa sama desa sama kedudukannya. Jadi gimana caranya yang atasnya dari Pak Camat harus sebagai decision maker. Jadi harus tegas di situ, nggak boleh berpandangan berpolemik ini sebenarnya waktunya siapa sehingga malah pasiennya tidak tertolong ya. Jadi puskesmas ini fase 1 kami harapkan menjadi sebuah mediator ketika masalah lintas sektoral terjadi, dan ini banyak banget terjadi. Kalau pasien-pasien di rumah sakit umum daerah itu banyak sekali yang seperti ini, harus duduk tapi nggak mau, entah itu karena biaya yang di sana, tidak ada transportasi, atau itu yang tidak merasa wajib untuk membantu. Nah, kalau materi ini adalah perlakuan yang diberikan oleh ibu selama kehamilannya, secara langsung atau tidak langsung itu berakibat pada kehamilan tersebut. Nah, kalau karena kehamilannya itu adalah bisa kencing manis yang dialami selama kehamilan, terus kemudian preeklamsi atau hipertensi. Kemudian kalau psikologisinya adalah KDRT, tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, dan tuntutan famili atau keluarga inti ya. Nah, di sini kembali lagi ke pernikahan usia dini yang banyak kejadiannya di Kabupaten Probolinggo, bahwa ketika si pengantin itu menikah di saat usia yang belum matang secara fisik dia, secara mental dia di bawah 18 tahun kebanyakan. Nah, ketika dia si istri hamil terus perlu
atau si suami ini sama-sama kadang-kadang seusia, sama 14 atau 17 tahun, bahkan ada pernah saya 15 tahun, 17 tahun gitu ya. Ketika dimintai sebuah persetujuan, bingung ya. Kayak ini kayak apa ya? Kayak semacam sebenarnya dia belum waktunya untuk berpikir itu, sehingga apa? Sehingga keputusan itu dilimpahkan ke keluarga besarnya. Padahal ketika menikah itu sebenarnya suami merupakan sebuah seorang decision maker bagi istrinya ketika dia memerlukan sebuah tindakan. Apapun dia, keluarga besar boleh berembuk, boleh memberikan pendapat, tapi tidak menentukan keputusan. Bahkan yang tanda tangan pun di inform consent atau persetujuan itu adalah suami, bukan ayah, bukan ibu kandung, bukan kakak kandung. Jadi si pasien kalau pasiennya sudah menikah, maka yang berhak adalah suaminya gitu. Oke, jadi akhirnya karena secara usia secara fisik dia belum siap, nah ketika dia dihadapkan pada suatu keadaan yang dia harus memutuskan, dia tidak siap. Kemudian pengaruh gaya hidup ini rokok, alkohol, dan olahraga juga. Pada rokok ini bisa mengakibatkan abortus atau keguguran yang spontan, persalinan prekarum, dan prekarum itu kurang berhenti, terus pertumbuhan janin terhambat. Kemudian kalau orang tuanya, ibunya dia tidak mengkonsumsi alkohol, maka bisa mengakibatkan kecacatan pada janin yang dikandung. Kalau olahraga pada porsi yang tepat, ya dia malah baik, tapi kalau berlebihan akan bisa menimbulkan suatu gangguan. Nah, kemudian kita masuk pada nutrisi. Nutrisi ini kita di sini apa ya? Saya sendiri agak sedih ya, karena dengan keseharian kita melihat dan jual-jual itu banyak gluten ya, atau tepung yang digoreng, tepung yang kita buat semacam mie apa segala macam, dan kemudian dia berkalori tinggi, gulanya tinggi. Jadi nutrisi yang baik ini, jadi kenapa sih kok nutrisi ini penting bagi calon ibu? Karena dia untuk ibu sendiri dia mengurangi komplikasi selama kehamilan untuk anemia dan hipertensi dalam kehamilan. Dimana kalau dia anemia kurang dari 12 itu berisiko yang wajib untuk dirujuk rumah sakit jika kurang dari 10 ya. Jadi itu bisa berisiko terjadinya perdarahan saat melahirkan. Terus itu satu, terus yang kedua adalah pertumbuhan janinnya bisa terhambat dan bisa mengakibatkan kematian dalam janin. Dan kemudian hipertensi ini kalau kita pernah juga sakit keracunan kehamilan, jadi itu adalah sebenarnya hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi pada kehamilan yang bisa mengakibatkan kejang bagi si ibu dan juga kematian bagi si janin. Salah satu teorinya adalah tentang malnutrisi. Jadi malnutrisi bisa mengakibatkan ini. Kemudian untuk janin tadi sudah dikaitkan persiapan persalinan, waspada perdarahan dan mencegah persalinan kurang bulan, dan pengelolaan berat badan ibu. Nah, nutrisi di sini yang lengkap gimana? Yang lengkap ya harus makronutrien dan mikronutrien. Yang makronutrien itu apa? Yang pertama karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikronutrien itu vitamin dan mineral. Jadi ini semua itu diperlukan sebagai pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan mempertahankan kesehatan. Kalau ibu-ibu tahu sekitarnya atau bapak-bapak yang mempunyai anak remaja putri, siapa yang punya putri atau mungkin tahu sudah klimaks atau haid di bawah usia 12 tahun? Ada putri ibu atau mungkin ponakan ibu, kenalan ibu yang mengalami haid pertama saat usianya kurang dari 12 tahun? Ya, kelas berapa? Umur berapa?
tahun ya. Jadi ngeles anaknya SPOD kenapa kenal dini ya. Nah kebetulan dia memang konsumsinya dia memang suka ke karbohidrat ya, gluten entah itu apa sekarang jajanan sekarang ya, kopi, boba, apalagi terus minuman itu manis-manis semua itu yang di pinggir jalan itu. Nah, dimana kurang serat, kurang protein yang cukup, banyak karbohidrat, tinggi gula, akhirnya di sistem tubuh kita itu dia akan menyebabkan hormon estrogennya menjadi lebih tinggi, lebih cepat sehingga bisa mengakibatkan haid yang lebih awal. Ketika dia sudah berjalan, sudah haid, kadang kok tidak teratur, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau sudah ditanya tentang suka sayur enggak, suka buah enggak, sukanya jajanan yang cici itu ya, cimol, cireng, cilok, gitu, tepung semua gitu, gak ada isinya. Gitu. Jadi itu semua sangat mempengaruhi fungsi reproduksi, terutama pada perempuan. Nah, kalau dia mau jadi calon pengantin, ya, nutrisinya harus dioptimalkan karena sebagai tempat berkembangnya janin, dia nanti ada tumbuhnya plasenta, ari-ari itu sebagai sumber makanan si bayi ketika dia masih di dalam perut ibu, kayak gitu. Nah, status gizi juga akan mempengaruhi pembagian gizi plasenta ke janin. Nah, sekarang coba bayangkan misal dia hamil di usia 15 tahun, 16 tahun, dia sendiri masih butuh nutrisi untuk tumbuh, tapi dia sudah harus berbagi dengan bayinya. Si ibu sendiri dia kurang gizi, si bayinya sendiri juga akhirnya bisa jadi berat badan makin rendah, pertumbuhan janin terhambat, gitu. Nah, diet ini akan berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa memang isi diet itu dapat menjadi perubahan epigenetik pada bayi, jadi bisa sampai mutasi ya. Nutrisi yang bagus itu gimana? Yang penting seimbang. Seimbang itu apa? Jadi makan makanan dari semua kelompok makanan berdasarkan rekomendasi. Jadi maksudnya gimana? Pokoknya lengkap, asal sedikit-sedikit tidak apa-apa gitu ya. Daripada banyak tapi cuma satu macam kok. Misal apa? Ikan asin, nasinya sewakul, udah selesai ya. Nasinya bisa berpiring-piring, ikan asinnya digaram, tiup, terus kurang serat. Keragaman yang semuanya itu penting, makro dan mikronutrien. Di negara berkembang, makanan tidak bervariasi. Kenapa? Karena tidak ada pilihan ya. Mungkin karena dia kurang mampu untuk membeli beragam protein dan segala macam. Kalau di negara maju tidak bervariasi karena mereka terlalu memilih. Sedangkan di sini kita di Indonesia diberi apa namanya, diberi lahan yang subur, sayuran macam-macam. Nah itu seharusnya meskipun yang murah saja, tapi itu sudah bisa kita temui nutrisi kita. Ya ini sebenarnya di dalam aturan kampung juga yang malah makanan yang halal, yang lebih baik, yang Allah berikan, Allah kasihkan kepada kita. Dari Firman sendiri itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi sekarang isi piringku ini, kalau piring ini dibagi 3, sepertiga ini lauk, protein, sepertiga ini sayuran, juga ini buah-buahan. Ini lauk ini makanan pokok, sepertiga makanan pokok, protein, bukan sepertiga. Ini sepertiga dibagi lagi 2, ini buah-buahan dan lauk yang ini sayuran. Dan sebenarnya di Hari Gizi Nasional 2023 itu kita sudah mencanangkan bahwa isi piring ini
harusnya banyak protein, karena protein itu sebagai zat pembangun semuanya kayak gitu. Protein itu apa aja sih? Protein itu, nah ini apa ini? Ini ikan pe ya, ini telur, ini tahu, ini makan besar sayuran, ini nasi. Nasinya cuma segini, proteinnya banyak. Kira-kira bisa nggak di keluarga kita menyintai banyak protein ya kayak gitu? Di sini ya kalau yang pesisir banyak ikan. Ini mana apa? Ini terong bakar ya. Ini menu-menu yang saya kenal di sini ya, terong bakar, telur rebus penyet. Ini apa nih? Tahu direbus. Ini cuma pakai sambal kacang. Udah ini tinggi protein. Tinggal kasih nasi segini aja sudah kenyang. Karena apa sih Bu? Kalau kita makan ikan asin sama nasi sekopong nggak kenyang-kenyang. Karena karbohidrat itu tidak memberikan sinyal kenyang di otak kita. Yang memberikan sinyal kenyang itu adalah protein. Jadi kalau proteinnya cukup dengan segini aja itu sudah kenyang gitu. Ini cuma nasinya segini, cuma banyak sayur, banyak seratnya, banyak proteinnya. Sama ini juga cuma tempe, nggak ada protein hewaninya. Cuman kalau protein hewani ini kandungan proteinnya itu lebih kecil daripada protein hewani, sehingga dia jumlahnya kalau mau makan protein nabati harus banyak ya. Tuh. Nah, tapi kebutuhan nutrisi ini prahamil maupun ibu hamil kadang tidak tercukupi. Karena apa? Karena keterbatasan kesediaan, kemudian cara memasak yang salah, yang terlalu matang, terlalu banyak diolah. Misal daging itu bagus, tapi kalau dia sudah digiling, dikasih tepung, dikasih micin, dibulet-bulet, jadi apa? Jadi kental ya. Jadi makanan-makanan yang jauh bentuknya dari dia bentuk aslinya, itu zat gizinya itu sudah jauh di bawah yang kita harapkan gitu. Jadi kalau misalnya ikan hanya dipepes, mentok digoreng ya. Tapi kalau udah dibuat diulet, digiling, kasih tepung, jadi pempek, jadi otak-otak, gizinya sudah tidak seperti ketika dia bentuknya masih ya seperti ikan tadi itu gitu ya. Nah terus mungkin ada tradisi atau agama kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan makanan kayak misalnya Hindu tidak makan daging sapi kayak gitu ya, atau tidak suka. Ini susah ya kalau sudah tidak suka ini. Kemudian alergi tentu kita harus berkonsultasi sama dokter yang bersangkutan yang bisa berkaitan agar kita tetap bisa makan protein tertentu. Kadang kita nggak bisa makan telur sama ayam, berarti pilihnya apa? Daging, tahu, tempe gitu. Nah kalau memang ini tidak bisa, maka dibantu dengan suplemen. Bisa jadi tablet atau pil vitamin, multivitamin, kemudian susu ibu hamil. Oh iya, tentang susu pada ibu hamil sebenarnya cuma di Indonesia aja ya. Kalau ibu-ibu, kalau kita itu ada susu khusus ibu hamil. Kalau di luar negeri sebenarnya sama aja. Yang penting susu itu bukan susu mentah ya. Jadi bukan bapak beli di mana kecil langsung diminum gitu. Nah itu masih banyak bakterinya ya. Paling nggak diangetin sampai di pinggir-pinggir pancinya itu ada kayak bulu kecilnya itu, atau cuma berasap, nah itu sudah siap diminum. Itu namanya pasteurisasi ya. Sampai terus sampai 90 derajat, tidak sampai mendidih kayak gitu. Kalau misal mau susu ibu hamil gimana dong? Ya nggak apa-apa silahkan. Tapi susu ibu hamil itu karena dia fortifikasi ya, banyak zat yang ditambahkan, yang dimasukkan ke situ, kadang-kadang malah bikin sakit. Jadi lebih kental gitu biasanya, dan kayak pasir kan, kandungan gizinya banyak sekali. Nah, kaitan nutrisi dan stunting apa? Banyak ya. Stunting itu gampangannya adalah gagal tumbuh ya. Jadi bagian dari fetal programming. Apa maksudnya fetal programming? Kita lihat ke belakang. Ya, ini sebenarnya stunting ini seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, akses terbatas terhadap makanan yang bergizi, praktek pemberian makan yang tidak memadai, terus kondisi yang kesehatan yang buruk, termasuk sanitasi dan kebersihan. Ini di perilaku hidup sehat juga ya. Terus itu juga ada efek jangka panjangnya. Apa? Kalau dia nutrisinya kurang,
kemampuan dia secara fisik dan kognitif itu kurang. Kalau ibu bapak dan ibu pernah dengar 1000 HPK, apa kira-kira? Siapa kira-kira bisa jelasin 1000 HPK? Coba aku tangan game nggak ibu simpan? Iya, itu dimulai dari apa? Sampai? Jadi sejak konsepsi, sejak pembuahan. Jadi kalau ingin mencerdaskan anak itu ya dimulai ketika kita sebelum hamil. Jadi kalau kita pengen merencanakan kehamilan 4 bulan sebelum perencanaan itu kita sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik gitu. Jadi kalau mungkin dia masih mendapat ikut kelas rutin, dan di situ waktunya dikasih suplemen kayak gitu, karena kita ini pengen mencerdaskan generasi selanjutnya gitu, agar tidak menjadi generasi yang bingung. Jadi ketika dikasih, nah itu waktunya masih nutrisi yang tepat sehingga ketika dia hamil itu sudah siap gitu. Ya, memang di sini kental ya, maksudnya meskipun nggak boleh, maksudnya tidak disarankan pernikahan dini, tapi kadang-kadang ya orang tua dengan pertimbangan agar tidak berzina dong, agar ini dong ya wes gitu ya. Tapi kalau masih menjadi bubur oke, tapi gimana caranya bubur itu tetap enak dikonsumsi. Jadi misal si cantik itu masih di bawah umur sebenarnya. Nah itu gimana caranya misal dia untuk mempersiapkan bulan nanti hamil itu tadi nutrisi atau mungkin perencanaan kehamilan ya. Cuman kalau perencanaan kehamilan di sini kebanyakan adalah si cewek ini sedang menentukan rumah ini disuntik pakai suntik AB dari dunia di KB 3 bulan ya. Jangan dong, dia masih belum bisa apa-apa, nanti kalau hamil gimana? Ada saya kembali kan ke ibunya. Nah ibu tinggal 2 pemateri ini 15 menitan. Bingung akhirnya. Biar dia nggak hamil yang sebelah KB 3 bulan, terus kemudian dari 3 bulan itu kembalinya ke sebulan itu lama. Iya pakai. Ya lama. Jadi kalau teori 10 sampai 18 bulan kembalinya ke sebulan, tapi pada prakteknya pasien-pasien saya sudah 3 tahun, 5 tahun sudah lepas KB suntik tetap belum hamil juga ya. Nah sama, jadi ketika pas menunda kehamilan saat awal menikah ternyata bablasan nggak hamil, bingung jadi akhirnya. Nah itu ya, jadi daripada bingung coba dipikirkan baik-baik, kira-kira apakah sudah siap menikah atau enggak. Karena ya kalau menikah konsekuensinya ya pasti akan hamil, mempunyai keturunan kayak gitu. Jadi kalau pengen kita dia mencerdaskan anak dalam 1000 HPK itu nutrisi sebelum hamil, ketika hamil sampai dia 2 tahun itu kan sebenarnya kan masa menyusui ya, masa dia diberi asinan. Isi ibunya baik, isi anaknya baik, insya Allah dia akan menjadi generasi yang baik ya, bukan generasi stunting. Nah ini berkaitan semua. Jadi ini tadi ya, peningkatan risiko terkena penyakit kronis. Tadi sempat dibahas fetal programming ini tadi di belakang videonya. Nah ini nutrisi yang ini lewat aja. Nah kira-kira stunting dengan AKI dan AKB gimana? Meningkatkan atau menurunkan? Meningkatkan, ya. Jadi gimana caranya kita menghindari terjadinya stunting ini? Ya. Kita sudah pada yang terakhir bahwa kenapa? Karena kalau kesehatan pada ibu hamil sendiri ini yang disebut bahwa stunting ini biasanya dari hasil dia kurang gizi yang kronis. Mungkin saat dia di dalam kandungan ketika dia masih ketemu sperma sama telur ibunya, dia sudah pada kondisi yang ibunya dan bapaknya juga sedang tidak pada kondisi yang gizi yang baik. Kemudian dia berkembang, jadi namanya kurang gizi kronis. Kemudian dia menjadi ibu hamil, terus maka resiko lebih tinggi
Biasanya kalau di ilmu kandungan bidanan dia kurang dari 145 berarti jalan lahirnya biasanya sempit. Jadi apa? Meningkatkan risiko persalinan dengan operasi. Operasi itu bukannya tidak ada risiko ya untuk ibu yang terus enak lewat jalan tol, nggak perlu ngejeng, nggak perlu sakit, bukan gitu. Tapi ketika nanti kita berarti kehamilan berikutnya karena dalam lahirnya sempit, ya berarti dia harus dioperasi terus. Nah, kalau dioperasi terus, risiko terjadinya plasenta akreta namanya. Jadi plasenta itu seharusnya dia hanya melekat pada batas tertentu pada dinding rahim, tapi dia melesat lebih dalam, bisa menembus sampai dinding kandung kemih, sehingga ketika dia harus melahirkan dengan operasi, ketika hamil itu bisa terjadi robekan spontan saat dia hamil, atau ketika saat operasi bisa berisiko perdarahan banyak dan mengakibatkan kematian ibu ya. Jadi operasi-operasi yang tinggi enak, nanti lahirannya direncanakan aja nggak perlu sakit juga ya. Jadi tindakan operasi itu juga berisiko ke depannya. Jadi akhirnya apa? Peningkatan AKI dan AKB, ibunya meninggal, kemudian anaknya biasanya kalau terjadi plasenta akreta itu dia dilahirkan di usia prematur agar tidak terjadi kontraksi. Dengan prematur berat badannya lahirnya rendah, resiko kematiannya juga tinggi gitu. Nah ini ya, sudah berat badan lahir rendah, resiko kematian yang natal dan stunting juga pada dia gitu. Perkembangan fisik dan kognitif rentan terhadap infeksi dan penyakit, sehingga kematian di usia dini, di usia neonatal sampai 28 hari sampai balita juga tinggi. Jadi stunting ini mengerikan. Nah, siklus kekurangan gizi ini dinamakan fetal progressing tadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi anak perempuan yang stunting risiko menjadi ibu dengan gizi yang kurang. Lalu dia akan memperpanjang siklus kesehatan yang buruk sehingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi di generasi berikutnya. Fetal progressing itu gimana ya? Ketika ibunya dia itu hamil dalam kondisi stunting, maka dia itu akan memprogram bayi yang dalam perutnya itu untuk menjadi stunting juga. Makanya kalau stunting itu bisa dikatakan kita bisa kehilangan 2 generasi. Karena yang terjadinya kurang gizi kronis, siklusnya berkepanjangan dan fetal progressing. Nah, kondisi sosial ekonomi ini sering dikaitkan dengan kemiskinan, akses terbatas pada perawatan kesehatan, sanitasi, pendidikan yang tidak memadai. Ya, kita sampai pada kesimpulan bahwa mencegah stunting melalui peningkatan nutrisi, perawatan kesehatan, dan intervensi sosial. Ini maksudnya koordinasi lintas sektoral banyak pihak akan bismillah menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Sehingga nah intervensi ini idealnya dimulai sejak perencanaan kehamilan dan selama masa anak-anak. Ayo yang masih punya anak-anak remaja usia sekolah dipaksa untuk makan serat, sayur dan segala macam ya, karena ketika nanti dia menjadi calon ibu, masa depan anaknya bergantung pada apa yang dimakan sekarang. Kenapa? Karena hanya dalam ibu yang sehat maka akan terdapat tugas yang hebat. Baiklah, dari yang kami hormati, sekali lagi kita aplaus dulu untuk semangat kita. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi lagu oleh Dinas Kesehatan.